Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala abdihi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Thumma amma ba'd. Masyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas masalah i'tikaf. Ya, sebagai rangkaian daripada amaliyah bulan Ramadan adalah al-i'tikaf. Jadi i'tikaf itu secara bahasa artinya al-lubthu wal habsu wal mulazamatu ala syai', tinggal atau di penjara, pemenjaraan atau melazimkan sesuatu di atas sesuatu. Asal maknanya itu. Adapun secara istilah dalam definisi para fuqaha atau secara syar'i, i'tikaf itu adalah tinggal di masjid, al-lubthu fil masjid bin syakhsin makhsusin biniyah. Tinggal di masjid atau menetap di masjid dari seseorang yang khusus dengan niat. Itu namanya i'tikaf. I'tikaf ini merupakan perkara yang disunahkan menurut ijma' atau berdasarkan ijma' ulama. Jadi semua ulama sepakat bahwa i'tikaf itu termasuk perkara yang disunahkan oleh syariat kita. Dasarnya adalah ayat dalam surah Al-Baqarah 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian bermubasyarah, berjumbu atau berhubungan dengan istri-istri kalian, wa antum 'akifun, dalam kondisi kalian akifun, beriktikaf, sedang iktikaf. Di sini yang belajar bahasa Arab, wa antum akifun itu jumlatun haliyah. Jadi wawu di sini wawu haliyah. Ini yang belajar bahasa Arab, apalagi yang sudah sampai Alfiyah Ibnu Malik, tahu insyaallah itu. Wa antum akifun, dalam kondisi kalian sedang iktikaf fil masajid, di masjid. Nah, di sini menunjukkan dalil akan pensyariatan i'tikaf. Akifuna fil masajid di situ. Dan juga dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan di situ bahwasanya Nabi SAW itu i'takafa al-ashra al-awakhirah min Ramadan hatta tawaffahu Allahu ta'ala thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Rasulullah SAW itu senantiasa i'tikaf di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, ya, sampai wafat, sampai beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Beliau itu i'tikaf sepanjang hidupnya kalau masuk 10 hari akhir bulan Ramadan. I'tikaf itu tinggal di masjid, tidak keluar masjid kecuali untuk hal-hal daruri, untuk kencing, untuk buang hajat. Di masjid terus siang malam. Dan di masjid itu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran. Selama 10 hari full. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita sepanjang hayat sampai wafat. Bayangkan ya. Ternyata mengikuti sunnah Rasul itu nggak gampang. Sekalipun kita yang slogannya mengikuti Rasul itu nggak gampang, karena mungkin sebagian kita itu slogan itu hanya untuk sebagian kecil sisi hidup beliau aja. Tapi sisi-sisi yang lain kita
amat sangat jauh. Tidak mampu ternyata untuk menerapkan slogan mengikuti sunnah. Nggak mampu. Baru iktikaf saja sudah tersingkir gitu. Apalagi yang lain. Kalau mau benar-benar mengikuti sunnah Rasul sepanjang hayat kita menghidupkan sunnah ini, iktikaf 10 hari terakhir sampai mati. Belum mengikuti sunnah Rasul dalam hal lain ya, yang lebih mustahil lagi. Rasul itu setiap malam sholat tahajud. Karena sholat tahajud fi haqqir Rasul itu wajib. Sholat tahajud itu kalau bagi Rasulullah wajib, walaupun bagi kita umatnya itu sunnah. Beliau itu sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, pecah. Kita sudah ada yang pecah belum kakinya? Boro-boro pecah. Kalau pecah karena mungkin olahraga atau sepak bola, bukan karena sholat. Seluar biasanya itu beliau. Makanya baguslah kita berusaha mengikuti sunnah, itu bagus sekali. Tapi jangan sampai membatasi sunnah hanya untuk hal-hal tertentu saja yang itu jumlahnya sedikit. Ya, yang mungkin baru dohir-dohir yang ringan-ringan tok, tapi yang begini-begini kita belum mampu untuk melaksanakannya. Sunnah Rasul apa? Malam Jumat tok. Sunnah Rasul apa? Poligami. Gitu. Kalau pas bicara poligami sunnah Rasul. Padahal nanti itu ada pembahasan apakah benar poligami itu sunnah Rasul, hukumnya sunnah ataukah mubah. Wah, itu perlu majelis khusus. Saya bisa menerangkan AZ dari dalil, dari qawaid, dari kalam para ulama, karena saya punya buku. Saya nulis buku sudah diterbitkan tentang masalah poligami itu. Ya, kapan-kapan kalau ada waktu. Kemudian setelah beliau wafat, iktikaf ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Ini menunjukkan iktikaf itu tidak khusus bagi laki-laki, perempuan juga boleh. Yang penting ada tempat khusus, aman, auratnya terjaga, tidak masalah. Ya, jadi itu iktikaf. Kalau di masjid keluar itu batal, kecuali untuk yang darurat tadi ya, kencing, atau mungkin untuk buang air besar, atau untuk mengambil makanan segera kembali. Tapi kalau iktikaf niatnya 10 hari, terus agak jenuh, terus sebentar ke mall, udah batal. Karena itu bukan daruri. Berapa waktu minimal seorang iktikaf di masjid itu? Waktu minimalnya menurut daripada para ulama mutaakhirul Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Para ulama mutaakhir minal mutaakhirin dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu waktu minimal iktikaf di masjid itu adalah sejenak. Nah, bahasanya gitu, sejenak. Jadi misalkan kita masuk masjid terus duduk sejenak aja, mungkin beberapa menit, 2, 3, 5 menit, sejenak. Asal sebelum masuk pintu masjid kita sudah niat iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah masuk ibadah iktikaf dan kita sudah tercatat sebagai seorang mu'takif, orang yang iktikaf di situ. Sejenak aja. Makanya disarankan oleh para ulama untuk kita semuanya juga, kalau masuk masjid biasakan niatnya langsung iktikaf saja, Pak. Sekalian iktikaf. Jadi sudah dapat pahala sholatnya, pahala sholat berjamaahnya, masih dapat pahala iktikaf walaupun sejenak. Kan lumayan, dari masuk sholat tahiyatul masjid, duduk nunggu iqamat, sampai selesai nanti sampai zikir itu dapat pahala iktikaf kalau diniatkan ya. Tapi kalau nggak diniatkan ya nggak dapat.
Itu kan lumayan itu. Karena paling minim sejenak. Kemudian paling lamanya berapa? Para ulama mengatakan paling lamanya tidak ada batasan. Disebutkan Imam An-Nawawi, kemudian Ibnul Mulakkin dalam Al-I'lam bi Fawaidi Umdatul Ahkam dan lain sebagainya, itu disebutkan tidak ada waktu paling lamanya. Mau sebulan juga boleh, mau 3 bulan juga boleh, mau 10 hari, mau 5 hari, terserah. Ya, itu dipersilahkan kepada kita semuanya untuk melakukannya. Iktikaf itu sah dilakukan di seluruh masjid. Menurut pendapat Jamaahirul Ulama, jumhur, sah dilakukan di seluruh masjid. Pokoknya yang penting masjid. Ya. Dan ingat, salah satu syarat masjid itu tanahnya harus wakaf. Jadi masjid bisa disebut masjid itu tanahnya harus apa? Wakaf, sudah diwakafkan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak wakaf itu tidak termasuk masjid sebenarnya. Seperti misalkan ada masjid di hotel. Fasilitas masjid di hotel itu kalau nggak wakaf ya bukan masjid sebenarnya, ya tempat sholat saja. Musola, lebih ke musola, tempat sholat, bukan masjid. Ya, maka ini penting. Kalau saya sering sampaikan beberapa tempat, kalau ada masjid yang belum diwakafkan itu segera diwakafkan supaya penamaan masjid secara syar'i itu bisa ada di tempat itu. Ya, itu sah dimanapun, di masjid manapun, pokoknya masjid itu sah untuk iktikaf. Tidak harus masjid jami, tidak harus masjid raya. Ya, sekalipun di situ misalkan tidak didirikan sholat Jumat, tidak apa-apa. Nanti pas sholat Jumat keluar. Ya, tidak harus masjid raya. Jadi sah di masjid. Pokoknya yang penting sudah masjid, itu sudah sah untuk iktikaf. Sehingga kalau iktikaf di rumah tidak masuk, Pak. Ya, iktikaf di rumah tidak masuk. Bukan iktikaf. Ya, apalagi di rumah godaannya banyak. Nanti iktikaf di rumah malah kumpul sama istri. Itu nggak boleh, batal. Maka ayatnya wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid tadi. Ya, nggak boleh di rumah atau di musola. Kita di rumah punya musola sendiri kan, ada. Kalau di tempat di Jawa itu namanya masjid kecil, namanya musola. Itu juga nggak sah. Iktikaf di musola pribadi itu tidak sah. Ya. Kemudian iktikaf itu sah dilakukan kapanpun juga. Sepanjang tahun boleh, mau iktikaf kapanpun boleh. Bulan apapun boleh, hari apapun boleh. Tapi yang lebih utama iktikaf itu di bulan Ramadan. Dan lebih utama lagi iktikaf itu di 10 akhir bulan Ramadan. Itu yang paling utama sebagaimana diamalkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sepanjang hayat beliau iktikaf 10 hari bulan Ramadan. Saya dulu waktu masih belajar di Yaman hampir iktikaf terus waktu masih belajar di sana. Tapi setelah pulang ke Indonesia sudah punya istri, buntut, anaknya sudah banyak, susah juga ternyata. Mau iktikaf 10 hari full itu susah. Nah, kalau kita misalkan tidak mampu 10 hari full, ya tadi minimal masuk masjid, duduk sejenak sampai selesai sholat untuk niat iktikaf sejak mau masuk pintu, Pak. Itu sudah dapat pahala iktikaf, walaupun tidak terlalu banyak tapi kan lumayan. Kalau misalkan nanti tiap hari kita begitu, atau minimal 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita niatkan, kita sudah dapat pahala yang besar, lumayan. Dan saya sarankan misalkan nanti masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, iktikaf, niatkan mau masuk masjid iktikaf, terutama malam ya. Pas malam mau sholat tarawih itu iktikaf, masuk masjid, itu iktikafnya kan lumayan ya, dari menunggu iqomat, sholat isya, sholat tarawih, witir kan udah panjang itu, terus dikir-dikir setelah witir itu kan. Dan nanti kalau mau untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan ini iktikafnya
pasca atau setelah tarawih itu jangan langsung pulang. Ya sejenaklah di masjid dulu, baca-baca Quran sampai setengah jam, 1 jam lumayan. Itu sudah fadilah yang sangat besar sekali bagi kita semuanya, karena nanti di pembahasan bab Lailatul Qadar saya sampaikan salah satu cara mencari Lailatul Qadar itu dengan iktikaf di 10 hari terakhir, karena turunnya Lailatul Qadar itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu yang paling kuat. Dan nanti itu dipersempit lagi di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Nanti di babnya saya jelaskan apa itu Lailatul Qadar, faktanya seperti apa, rahasianya seperti apa, cara mencarinya bagaimana, insya Allah akan kita sampaikan di lain waktu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti malam ba'da tarawih atau sebelum tarawih kita akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu penting sekali ahkam-ahkamnya. Jadi mohon jamaah jangan sampai terlewatkan. Ini pembahasan ilmiah yang sangat penting sekali tentang masalah zakat fitrah dan yang berkaitan dengannya. Ya, sambil nanti setelahnya bisa masalah Lailatul Qadar, kemudian masalah salat Id, kemudian masalah bagaimana menghidupkan malam hari raya. Kalau di Jawa itu namanya malam takbir, bagaimana dan seterusnya, insya Allah waktu berikutnya. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.